Seru. Nasi maem burung sama lihat-lihat. Oke, Suraloka Interactive Zoo ini memang pada dasarnya diawali dari sebuah hobi ya Mas ya. Hobi yang owner ini suka sekali tentang hewan. Yang pertama, yang keduanya memang suka dengan tumbuh-tumbuhan seperti itu. Nah, Suraloka ini dibangun untuk menambah daya tarik wisata yang ada di Kaliurang. Gitu. Nah, karena dulu adanya letusan Merapi, lalu disusul COVID, kemudian sepi. Nah, destinasi wisata ini harus dibangkitkan kembali seperti itu, Mas. Itu. Nah, salah satunya Suraloka Interactive Zoo ini untuk supaya wisatawan baik yang dalam negeri maupun luar negeri, mereka bisa mengilik, oh bahwasanya di Kaliurang tidak hanya desa wisata saja, tetapi di sini ada mini zoo yang bidangnya tidak hanya di hewan, tapi juga ada tanaman yang bisa dibeli dan juga dipelajari di sini, seperti itu, Mas. Kalau hewan yang menarik untuk di sini, kalau saya pribadi itu hewan alpaka sih, Mas. Ya. Karena dia emang impor dari Amerika kan, ya mirip domba, cuman dari kelakuannya itu kita bisa friendly, kita bisa punya ikatan sesuatu. Kalau misalnya dengan kiper kan biasanya mereka kadang nurut, jadi kita bisa memberikan aksesoris ke mereka, bisa memberi kacamata, bisa diajak foto dan sebagainya. Kita juga ada feeding alpaka juga kan untuk interaksi dengan pengunjung. Di sini lebih ke yang anggrek-anggreknya. Iya, orchid ini memang berbagai macam ya. Ada anggrek bulan, ada macam-macamnya, yaitu dari warna-warna yang cantik dari anggrek tersebut gitu. Nah, untuk di sini selain dari orang untuk bisa membeli, mereka bisa belajar cara untuk bagaimana menanamnya, nggak hanya itu-itu saja. Kalau di sini kita ada marmoset ya, itu monyet terkecil di dunia yang memang jarang sekali ditemui di kebun binatang lain, dan mereka punya keunikan di bulu-bulu bagian telinganya seperti itu. Ada juga merket, itu hewan gurun yang hidupnya berkoloni dan bergelombol gitu. Jadi kalau dipanggil satu, semuanya ikut gitu. Untuk pengelolaan sendiri serta operasionalnya memang kami mengedepankan supaya pengunjung itu nyaman datang ke sini. Salah satunya kita menyiapkan berbagai sarana dan prasarana, termasuk para karyawan yang membidangi kebersihan, lalu pelayanan publiknya. Nah, seperti itu. Nah, untuk Suraloka sendiri memang kita tidak bisa nih ngelihat hal-hal yang kotor, terutama untuk hewan-hewan yang kita pelihara. Nah, kalau kita aja nggak bersihan, masa hewannya nanti seperti apa jadinya gitu. Karena untuk kelangsungan makhluk hidup itu sendiri gitu, Mas. Kalau marketing di sini kan lebih ke digital marketing ya. Jadi kita mempromosikan Suraloka itu melalui website, melalui postingan Instagram, melalui TikTok dan sebagainya. Jadi untuk fokusnya marketing di sini memang kita kejarnya di online-nya. Bagaimana kita membuat konten yang menarik mungkin untuk membuat penonton itu tertarik dengan apa itu Suraloka Interactive Zoo.
Dan kita membranding juga itu Suraloka sebagai kebun binatang yang memiliki konsep yang berbeda seperti tadi. Ada interaktif, edukatif, dan rekreasi. Biasanya kita itu kalau di dalam kandang biasanya kita konten gimana ekspresi mereka, tingkah laku mereka, dia aktif. Kita juga punya konten yang nama enrichment, dimana kita tidak menghilangkan naluri alami hewan. Kita beri cara-cara, jadi kayak misal seperti hewan serval itu kita kasih daging yang kita gantungkan, gimana mereka cara berburu walaupun dia sebenarnya dia ada di kandang. Jadi kita tidak menghilangkan sifat alaminya mereka. Untuk wahananya kami ada di high rope yang memang ada lintasan-lintasan yang panjang. Ya, kalau flying fox di sini memang hanya kurang lebih 50 meteran saja. Iya. Wahana lain di sini kita juga ada ATV yang bisa exploring Suraloka dan juga Kaliurang, seperti itu. Oke, untuk di venue zoo-nya itu di area alpaka. Ya, karena hewan tersebut memang jarang sekali ditemui dimanapun. Dan itu adik-adik ataupun pengunjung lain biasanya menganggap itu adalah unta yang berbulu domba gitu ya. Padahal itu jenisnya adalah hampir sama seperti hewan-hewan kita, kambing, domba. Hanya saja memang perawakannya tinggi dan besar seperti itu, yang nggak bisa ditemui di Indonesia karena aslinya memang bukan dari sini. Sebagai saya pribadi, ini sih Mas, banyaknya hewan yang memang saya jarang nemuin, dan itu kita bisa berinteraksi secara langsung, menyentuh mereka, tanya-tanya dengan animal keepernya untuk satwanya. Oh, ternyata hewan yang biasanya kami lihat di rumah-rumah orang itu di sini bisa dapat edukasinya. Seperti itu sih Mas yang bikin saya menarik. Lalu untuk tumbuhannya, ternyata menanam anggrek itu nggak hanya di arang saja. Ini ternyata bisa digantung dengan balok-balok kayu yang hanya ditempel. Mereka hidup gitu, seperti itu. Kita di sini yang untuk interaksi kita ada iguana, ular, biawak, dan masih banyak lagi seperti musang-musang kita. Perawatan khusus memang ada pastinya. Kalau untuk animal seperti ini, binatang seperti ini pasti ada khususnya. Karena dia memang habitatnya sendiri di gurun, dan sedangkan di sini memang tempatnya dingin. Jadi kita harus ada ekstra untuk hewan-hewan di sini, gitu. Karena di sini tempatnya interaktif, Mas. Bisa ngajak anak-anak atau keluarga, bisa nyenengin anak. Di sini kan banyak hewannya, kita juga bisa rekreasi dan juga beredukasi Mas di sini. Seru. Ngasih makan burung sama lihat-lihat. Oke, pengalaman unik ya. Ya memang kalau edukator itu kan megangnya kebanyakan kita di sini megang binatang-binatang reptil ya, binatang yang dimana di mata orang itu galak dan takut ya. Jadi ya seperti ini, iguana kelihatannya seram, jadi banyak yang takut. Di sini kita bercanda-canda aja, senang dan asik gitu aja sih. Oke, harapan saya pribadi dan juga mungkin dari sebagian banyak teman-teman, Suraloka Interactive Zoo ini lebih berkembang untuk supaya masyarakat awam ini tahu pentingnya menjaga ekosistem, baik tumbuhan maupun satwa. Harapan saya juga selain itu, semoga wisata di Kaliurang itu semakin berkembang dengan adanya Suraloka, semakin banyak orang mengenal ada apa aja sih di Kaliurang, dan mungkin semoga salah satunya Suraloka menjadi tujuan wisata yang
mereka nantikan atau menjadi tujuan mereka yang utama.